Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2768 hari. Renungan Pagi mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Timotius pasal 4 ayat 13 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat konteks kebenaran firman Tuhan ini adalah tulisan dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada Timotius. Tapi saya percaya firman Tuhan ini berlaku buat kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, apa pesan firman Tuhan? Yang pertama Saudara, ayat 13, perhatikan. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, bertekun itu kalau kita belajar itu bicara tentang konsisten. Amin. Bicara tentang kesetiaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mau memberikan dorongan motivasi kepada Timotius dan kepada kita semua untuk kita bertekun. Bertekun dalam hal apa? Dalam membaca kitab suci. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mendorong kita semua untuk selalu membaca firman Tuhan. Amin. Karena apa? Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Saya percaya kalau kita terus membaca firman Tuhan itu setiap hari, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya orang-orang yang lemah imannya karena mereka jarang baca firman. Bapak Ibu Saudara, sangat miris kalau kita mengaku hamba Tuhan, tapi kita membaca firman Tuhan hanya di saat kita bertugas. Hanya karena kita mau bawa renungan, hanya karena kita mau berkhotbah, saudara baru baca Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan bertekunlah. Amin. Setialah, konsistenlah dalam membaca firman Tuhan. Saudara minimal satu hari sudah membaca satu ayat saja, itu akan memberikan kekuatan kepada saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang di luar sana kenapa mereka lemah imannya? Karena mereka malas baca firman. Saudara, ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca ini hidup kalau kita menghidupi ini. Amin.
Kalau kita mengimaninya, maka itu akan memberikan kekuatan kepada kita di saat kita terpuruk, di saat kita lemah, di saat kita mengalami cobaan, di saat kita mengalami keterpurukan dalam kehidupan sebagai ujian hidup. Firman ini akan menguatkan kita. Amin. Haleluya. Makanya selalu saya bilang, saudara, baca firman Tuhan. Sesibuk apapun kita, saudara, baca firman Tuhan karena itu adalah kekuatan Allah. Amin. Haleluya. Bertekunlah dalam membaca kitab suci. Firman Tuhan dikatakan juga bertekunlah dalam membangun iman. Saudara, di saat saudara bertekun dalam membaca kitab suci, iman saudara akan terus terbangun semakin kuat. Dan saudara bisa menguatkan jemaat. Amin. Bagaimana kita mau menguatkan jemaat? Kita dorong mereka baca firman Tuhan sementara kita jarang baca firman. Bapak Ibu Saudara, saya percaya di saat saudara terus membaca firman, kitab suci, oh haleluya, saudara semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan akan memberikan saudara pengetahuan, pengertian, pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara, bertekunlah juga dalam mengajar jemaat. Saudara, kalau kita rajin baca firman Tuhan, bahan kita untuk mengajar jemaat itu banyak stoknya. Amin. Tapi kalau kita malas baca firman Tuhan, saudara, di saat kita mengajar, kita akan mengalami kebuntuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara akan kehilangan ide. Karena selama ini saudara hanya memakai ide manusia, dan saya mau bilang itu terbatas. Tapi kalau saudara selalu mengkonsumsi kebenaran firman Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari, Tuhan akan memberikan saudara pengertian dan pengenalan, pengetahuan akan Tuhan tidak terbatas. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, bertekunlah. Kalau tahun kemarin saudara masih bolong-bolong baca firman Tuhan, masih malas-malas, saudara ingat Tuhan semakin dekat. Tuhan sudah mau datang. Mari kita bertekun dalam membaca firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pesan yang pertama firman Tuhan ini, bertekunlah. Yang kedua, saudara perhatikan ayat 14 dan ayat 15. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Haleluya. Bapak Ibu sudah pesan yang kedua, jangan lalai dalam mempergunakan karunia. Amin. Saudara, pergunakanlah karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Saudara, karunia itu tujuannya apa? Untuk kita pakai melayani Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai ayat 10 tentang karunia saudara di sana, minimal ada 9 karunia Roh Kudus yang disebutkan dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai ayat 10. Apa saja karunia-karunia itu? Hikmat, pengetahuan, iman, penyembuhan, kuasa melakukan mujizat, kuasa mengusir kuasa-kuasa jahat, nubuat, kemampuan membedakan roh, berbahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Saudara, saya yakin dan percaya, minimal kita memiliki satu karunia. Mungkin saudara tidak diberikan hikmat, tidak diberikan pengetahuan. Mungkin saudara punya iman. Amin. Saudara mungkin tidak dapat bernubuat, tetapi saudara memiliki karunia untuk berbahasa roh dan sebagainya. Saya yakin saudara, masing-masing kita diberikan karunia. Saudara, kalau saudara belum tahu apa yang Tuhan berikan kepada saudara, mulai dari saat ini berdoa dan minta supaya Tuhan singkapkan apa sebenarnya karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, sama seperti talenta itu ya harus dikembangkan, jangan dikubur.
Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang diberikan karunia tetapi tidak dikembangkan, tapi dikubur. Bapak Ibu Saudara, kembangkan talenta, karunia yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Mungkin saudara berkata, aduh saya dari kecil gak ada bakat ini Pak Pendeta. Tapi saya didoakan melalui penumpangan tangan oleh hamba Tuhan. Saudara jangan sepelekan itu. Kalau saudara sudah didoakan oleh hamba Tuhan, itu artinya saudara sudah diurapi. Dan ada karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara diberikan karunia oleh Tuhan, pergunakan itu. Amin. Gunakan karunia yang Tuhan sudah berikan untuk melayani Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pesan yang kedua, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Pesan yang ketiga, firman Tuhan ini ayat 16, perhatikan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Haleluya. Saudara, pesan yang ketiga, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengawasi diri dan ajaran kita, itu menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang yang mendengar pengajaran dari kita. Saudara, saya memperhatikan orang kalau sudah punya jemaat banyak, gelar akademiknya tinggi, saudara biasanya kalau tidak mengawasi dirinya sendiri dan tidak mengawasi ajarannya, mulai bikin statement yang aneh-aneh. Coba sudah perhatikan. Pendeta-pendeta besar, apalagi kalau sudah gelar doktor, saudara. Waduh, saudara mulai bikin statement-statement yang aneh-aneh. Seolah-olah itu firman yang baru, saudara. Bapak Ibu Saudara, ini kenyataan. Kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak mengawasi diri mereka. Yang celakanya sudah pengajaran mereka yang miring-miring itu diyakini, dipercayai oleh para jemaat yang mereka layani. Ini menjadi masalah. Makanya untuk mengantisipasi ajaran-ajaran yang agak-agak miring itu, Rasul Paulus memberikan pesan ini kepada Timotius dan kepada kita semua. Untuk apa? Mengawasi diri kita dan mengawasi ajaran kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita ajarkan itu Alkitab. Amin. Yang harus kita ajarkan itu supaya orang yang tidak mengenal Yesus menjadi mengenal Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau yang kita ajarkan mulai melenceng, yang kita ajarkan mulai bagaimana kita harus cinta kepada pendeta kita, apa yang dia katakan, wah ini kebenaran. Nah ini tidak benar ini. Yang harus kita ajarkan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Yang kita ceritakan fokusnya Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita mulai diajarkan dengan ajaran-ajaran yang sesat di dalam gereja. Bapak Ibu Saudara, mulai diajarkan bukan Alkitab, tetapi yang diajarkan pengetahuan manusia. Bapak Ibu Saudara, ada banyak sekali gereja mengajarkan hikmat manusia bukan hikmat Allah. Makanya kita harus mengawasi diri kita. Jangan kita yang mau atur Tuhan, ini yang harus saya sampaikan. Pokoknya suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, harus setuju. Nah, itu hikmat manusia. Tapi kalau kita pakai hikmat Allah, apa yang kita baca, ya kita harus tunduk. Kita harus taat pada pimpinan Roh Kudus. Mau bicara apa kepada kita, kita harus tunduk.
Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Apakah kita sudah hidup dalam kebenaran itu? Makanya selalu saya dorong hamba-hamba Tuhan, majelis yang melayani di Komsel, sebelum kita sampaikan firman Tuhan, pastikan itu sudah kita lakukan terlebih dahulu. Itu cara kita mengawasi diri kita sendiri dan mengawasi ajaran kita. Jangan sampai kita belum melakukan, tapi kita suruh orang untuk melakukannya. Itu roh ahli Taurat dan orang-orang Farisi seperti itu. Mereka memberatkan umat dengan banyak aturan, sementara mereka sendiri tidak melakukannya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau saudara menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Karena di saat saudara menjadi pelaku firman, saudara mudah untuk mengajarkan jemaat untuk hidup takut akan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Mari kita awasi diri kita sendiri dan mengawasi ajaran kita. Apakah ajaran kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Bapak Ibu Saudara, awasi dirimu dan awasi ajaran. Haleluya. Hari ini kita belajar pesan firman Tuhan dari Rasul Paulus kepada Timotius dan kepada kita semua. Yang pertama apa? Bertekunlah. Mari saudara, kita mau ambil waktu konsisten. Kita mau berkomitmen di hadapan Tuhan untuk selalu membaca firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, jangan lalai dalam mempergunakan karunia. Masing-masing kita sudah diberikan karunia. Saudara, pakai karunia itu untuk melayani Tuhan. Amin. Yang ketiga, awasi dirimu sendiri. Awasi ajaran. Amin. Jangan sampai saudara mulai mengajarkan yang lain dari firman Tuhan. Saudara harus mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat. Amin. Dan awasi dirimu dan juga pengajaranmu. Itu akan menyelamatkan saudara dan orang-orang yang saudara layani. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan mereka. Tuhan membuat mereka beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat surga turut memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.